Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua yaitu penyajian dan pengolahan data. Langsung aja ya, biar cepat ya. Oke, statistika. Statistika itu dibagi dua, ada statistika deskriptif, ada statistika induktif. Mereka semua membutuhkan sebuah data. Data adalah bentuk jamak dari datum. Datum sendiri adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari satu pengamatan. Jadi kalau beberapa pengamatan dia akan jadi data, ya kan? Namanya juga jamak. Kemudian data adalah segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Oke. Pengertian dari deskriptif sama induktif ya. Yang deskriptif itu metode guna mengumpulkan, menghitung, dan menyajikan suatu data secara kuantitatif. Untuk kuantitatif sama kualitatif nanti ada, sehingga memberikan informasi yang berguna dalam bentuk data terolah yang siap untuk dianalisis. Statistika deskriptif tidak menarik kesimpulan. Kalau induktif dia akan narik kesimpulan, mempelajari cara metode pengumpulan, penyajian, analisa, interpretasi, dan penarikan kesimpulan lagi. Dari kelompok data yang disusun dalam bentuk angka dia. Nih, untuk statistika deskriptif itu deskripsi data yang dilakukan meliputi ukuran pemusatan data dan penyebaran data. Untuk pemusatan itu contohnya yaitu mean atau rata-rata, modus, sama median. Kemudian untuk yang penyebaran data ada ragam, ada standard deviation. Kalian mungkin lebih familiar sama standard deviation. Kemudian sumber data itu ada dua, yaitu yang pertama primer, yang kedua itu sekunder. Yang primer itu langsung dari orangnya sendiri atau dari narasumber, bisa wawancara, interview, atau pengamatan. Kemudian yang sekunder itu ada dari buku, jurnal, artikel, bisa publikasi lainnya kecuali web. Kenapa kecuali web? Karena belum tentu isi dari web tersebut dapat dipercaya. Lanjut. Jenis data ada kualitatif, ada kuantitatif. Di kuantitatif ada yang diskrit, ada yang kontinu. Di kontinu ada yang ordinal, ada yang interval, ada yang rasio. Oke, jelasannya nanti. Oke, ini kualitatif. Data yang tidak dalam bentuk angka dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, atau gambar. Data kualitatif bisa diangkakan atau dikoding. Contohnya itu misal baik sekali itu nilainya 4, baik itu 3, tidak baik itu 2, tidak baik sekali itu 1. Oke, yang diskrit itu contohnya ya data yang hanya dapat digolong-golongkan secara terpisah. Data adalah bilangan bulat dan tidak dalam bentuk pecahan. Jadi gak boleh dalam pecahan kalau diskrit gitu loh. Contohnya 50 mahasiswa, 30 orang pria dan 20 wanita, kemudian ada 300 kendaraan, 100 mobil dan 200 motor. Yang ordinal sendiri bentuknya ya kayak ranking. Jarak satu data dengan data yang lain tidak sama. Misal juara 1 nilainya 98, juara 3 itu 93 dan seterusnya. Kemudian data interval itu data yang jaraknya sama tetapi tidak mempunyai nilai 0 absolut mutlak. Misal, suhu udara punya nilai negatif dan positif. Keuangan, rugi bernilai negatif dan laba bernilai positif. Jadi gak ada 0. Gitu. Oke. Kalau rasio gimana? Data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai 0 mutlak. Misal ada berat, panjang, sama volume. Berat 0 gram kan ada, ya kan? Oke, di sini intinya yaitu pengelompokan data itu harus untuk menyusun pengelompokan data sangat bergantung pada asumsi dan tujuan dari analisis data lainnya. Misalkan kita susun, ini kalau bentuknya kayak gini nih belum tersusun. Kalau udah disusun jadi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10. Lanjut. Ini contoh yang lain juga. Lanjut aja. Oke. Misal data tersebut bisa kita buatkan tabel frekuensi tunggal menjadi. Ini kita coba latihan dan udah aku buat di sini. Dia akan jadi seperti ini. Kita hapus dulu. Jadi X itu menandakan data ke satu isinya itu 1, data kedua isinya itu 3, data ketiga ya isinya 3 ya kan. Jadi diurutin gitu. Ini namanya tabel frekuensi tunggal. Nih, jadi satu doang ini dibuat kayak gini juga bisa sebenarnya. Oke. Ini tabel distribusi frekuensi, contohnya kayak gini. Ini diagram histogramnya. Ya, kalau contoh diagram histogram itu kayak gini. Oke. Lanjut. Ukuran pemusatan data ada mean, ada median, ada modus.
di mana ketiganya memiliki kelebihan dan kekurangannya. Udah pasti, kalau min cari rata-rata, kalau median cari nilai tengah, kalau modus cari nilai yang paling banyak muncul atau paling banyak frekuensinya. Oke, ini dari pengertian min, median, sama mod. Mod ini modus, min itu rata-rata, ya kan? Use the median to describe the middle of a set of data that does have an outlier. Outlier itu maksudnya data yang mampu mempengaruhi variannya. Contohnya misal ada 40 orang dalam kelas, kemudian 39 orang itu nilai ulangannya itu 0 sampai 50, kemudian satu orang nilainya 100, jadi bisa mempengaruhi gitu. Itu pengertian dari outlier, ya. Data tunggal atau data yang tidak data tunggal itu tidak dikelompokkan dalam distribusi frekuensi, jadi data tunggal gak ada frekuensinya. Penghitungan frekuensi data tak berkelompok, biasanya setiap data mewakili data tersebut secara tunggal. Ya, contoh kayak gini, jadi X1 1 ini mewakili X1, 3 ini mewakili X2, 3 ini mewakili X3, dan seterusnya. Contoh nih, nah ini mewakili X1, ini mewakili X2, dan seterusnya. Oke, kita masuk ke data berkelompok sekarang. Data berkelompok adalah data yang telah digolongkan dalam distribusi frekuensi. Data berkelompok biasanya disajikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari beberapa kelas. Yang dimaksud dengan kelas di sini adalah suatu bagian atau elemen dari tabel yang menunjukkan jumlah data yang berada pada suatu rentang tertentu. Contoh kayak gini. Jadi misal ada data berkelompok dari mulai 10 sampai 14, itu frekuensinya ada 3, 15 sampai 19 ada 6, 20 sampai 24 ada 9. Oke. Mengubah data tunggal menjadi data berkelompok. Jadi dari data-data tunggal yang tadi bisa kita kelompokkan. Bagaimana caranya? Ya kita cari, inilah caranya. Kita cari J dulu. J itu J sama dengan X max min X min, dimana X max di sini kan X 13, which is 10. X min itu 1. Jadi hasilnya 9. Ya kan? 10 kurang 1. Setelah mencari jangkauan kita, setelah mencari jangkauan, which is 2J, ya kan? Kita mencari banyak kelas dengan kaidah empiris Sturges. Ini rumusnya, langsung aja, ya kan? N itu banyak data. Banyak data di sini ada berapa? Ada 13. Jadi di sini kita masukkan 13, kemudian kita cari K-nya. Bla 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 udah dimasukin, kemudian cari panjang kelasnya. Panjang kelas itu yang mana? Oke, misal nih. Panjang kelas itu panjang interval, kalian tahu ya. Jadi 10 sampai 14 gitu. 15 sampai 9 itu. Jadi panjang kelasnya ada 5 kalau ini ya. Iya gak sih? Iya aja deh. Kemudian tentukan frekuensi. Caranya ya kita tinggal cari misal nilai dari 1 sampai 5. Jadi frekuensinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 5 sampai 7 gimana? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ngitung-ngitung aja sih sebenarnya ada berapa data di dalam kelas tersebut. Oke. Oke, ini apa ini? Formula pemusatan data ini di video berikutnya aja, oke?